tiga tuh nikmat hidayah ini gitu ya, yang mungkin sampai saat ini ya kita selalu minta hidayah kan sama Allah ya, hidayah untuk selalu ada di jalan yang lurus gitu. Jadi waktu saat itu saya ngerasa itu aja Pak, kayak baru lagi gitu ya, baru lagi. Dan di saat itu saya malah justru berpikirnya bukan apa yang akan saya dapat setelah ini, tapi apa yang harus saya penuhi kewajibannya setelah ini sih. Waktu itu saat itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada temennya ini Pak, sendirian ya? Ya, memang khusus buat Mister, buat Dokter Kansa khusus di situ tempatnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sukanya ditanyain baru jawab gitu. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah hari ini Allah mudahkan saya untuk bisa hadir di tengah saudara-saudara saya ini, mualaf ya, senang banget. Merinding ya, teman-teman senasib, seperjuangan ya. Mungkin ada yang sudah lama, ada yang masih baru kayak saya. Semoga pertemuan hari ini bisa saling menguatkan di antara kita. Amin. Saya bersyukur sekali juga ada guru saya juga waktu di pesantren, Ibu Nurul, Pak Lukman mungkin ada di sini. Alhamdulillah. Mungkin kalau saya boleh share sedikit, semoga nggak bosan. Yang mungkin udah pernah dengar di YouTube juga, saya bersyahadat itu 15 Maret 2020. Dari satu hal yang kayaknya biasa aja gitu ya. Waktu awal pandemi itu kan kita lagi galakkan untuk rajin cuci tangan, nggak boleh jabat tangan, kemudian juga harus pakai masker kemana-mana. Nah itu hari itu saya melihat perempuan muslimah yang pakai niqab, saya pikir kok hari ini kita seperti dipaksa seperti mereka ya gitu waktu saat itu gitu. Terus dari situ muncul keinginan tahuan saya untuk apa sih manfaat wudhu, apa sih manfaat gerakan sholat gitu. Tapi dari sisi kesehatan, belum dari fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya itu belum gitu. Nah dari situ makin tertarik gitu ya, mempelajari lagi manfaat sunnah-sunnah gitu, yang saya tahu aja gitu. Dari situ 2 minggu yang mungkin menurut orang sebentar banget gitu ya, ini buat saya 2 minggu yang terlama justru, karena di situ saya malah sama sekali melakukan ibadah saya yang lama enggak, yang baru apalagi gitu ya belum bisa gitu. Jadi saya even doa mau makan yang biasanya udah refleks itu enggak saya lakukan, mau keluar rumah biasa udah refleks juga doa, mau tidur itu enggak saya lakukan sama sekali. Bener-bener kayak lagi di persimpangan jalan gitu, mulai ragu dengan yang lama dan mulai tertarik gitu dengan Islam gitu, agama yang mungkin terakhir juga saya pikirin untuk saya pelajarin gitu. Karena terus terang Al-Quran sudah ada di rak buku itu udah lama, buku Islamologi itu ada di rak buku itu udah lama juga, tapi karena belum dapat hidayah kan nggak dibuka juga gitu. Nah baru saat hidayah itu datang baru mulai buka. Dan memang ya Masya Allah nggak ada yang kebetulan, kayak tadi surat yang dibacakan, surat Al-Ikhlas, itu saya rasa Allah nggak iseng gitu ya, naruh surat 112 tuh di kiri atas itu. Karena buat kita yang awam, mualaf gitu ya, sebelumnya itu belum tahu gimana cara baca Al-Quran, pasti bukanya dari depan gitu kan, buka dari depan dan yang ketemu pasti surat Al-Ikhlas gitu kan, yang Masya Allah itu sepertiga isi Al-Quran ya Al-Ikhlas itu gitu. Jadi di situ coba bayangkan kalau Al-Ikhlas itu ada di tengah-tengah atau sepertiga atau 2/3, mungkin nggak kebuka gitu. Hari ini kita dengar banyak teman-teman mualaf yang mungkin dapat hidayahnya karena membaca surat Al-Ikhlas itu tadi.
Jadi masya Allah gitu. Hari ini terharu ya, terharu banget bisa ketemu teman-teman di sini. Dari situlah mungkin kalau saya cerita tuh kayaknya nggak ada apa-apanya mungkin dengan perjuangan teman-teman di sini gitu ya. Kan memang ujian kita itu sesuai kadar keagamaan kita, kadar iman kita gitu ya. Yang paling berat ujiannya pastinya para nabi gitu. Karena paling hebat imannya gitu. Kita kalau dibilang penderitaan perjuangan mu'alaf, apa bandingannya gitu ya dengan perjuangannya para nabi itu. Jadi ketika itu yang terberat buat saya mungkin tantangannya teman-teman, saya nggak tahu di sini banyak kan yang dapat hidayahnya sebelum menikah apa sesudah menikah. Nah kalau saya itu dapatnya justru sesudah menikah dan punya 3 anak gitu. Dan waktu itu sempat berpikir, aduh cari perkara banget nih kalau harus memberanikan diri memutuskan syahadat gitu ya. Benar tadi kata Pak Ustadz, hari ini sebenarnya banyak orang yang sudah menyadari mana yang benar, mana yang yang dari Allah gitu ya. Cuman ya tadi kalau melihat kenyataannya gitu ya kayaknya nggak dulu lah gitu ya mungkin. Makanya salut, apresiasi banget untuk teman-teman di sini yang berani gitu ya untuk ambil langkah mengucapkan syahadat dan gak berhenti di syahadat aja gitu ya. Hidayah kan dapat ada tingkat-tingkatannya ya, izin Pak Ustaz kalau salah. Hidayah ada tingkat-tingkatannya, kalau kita berhenti di syahadat aja sayang banget, karena habis itu kan kita perlu menjadi orang yang percaya gitu ya kepada Allah dan meningkat lagi menjadi orang yang yakin sama Allah gitu. Jadi disitulah kenapa kita ada ujian-ujian ya kan, makanya surat Al-Ankabut ya ayat 2-3 katakan bagaimana Allah akan membiarkan kita berkata bahwa kami telah beriman tapi kita tidak diuji gitu kan. Terus juga dibilang kalau misalnya kita sebenarnya semua kesusahan, hadis-hadis ya katakan kalau kita kami yang memberikan cobaan ya kepadamu dengan ada dengan kelaparan, dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan kelelahan dan sebagainya, itu cuma semata-mata untuk membersihkan dosa-dosa kita yang pasti banyak banget. Waktu apalagi sebelum kita memeluk Islam ya, terutama kita yang muslimah dulu membuka aurat gitu ya, dosanya kayak apa gitu ya. Dan insya Allah ya, kalau saya itu waktu mengalami tantangan yang berat itu, alhamdulillah seperti ada ayat yang pop up gitu ya. Waktu saya buka Al-Quran itu dapatnya dari Quran surat Fussilat, surat 41 ayat 30-32. Itu dikatakan bagi kita yang berkata Tuhan kami adalah Allah dan meneguhkan pendiriannya, maka malaikat-malaikat akan turun gitu ya dan berkata, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, tapi bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan gitu ya. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat gitu, masya Allah. Terus di surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah gitu loh, masya Allah gitu. Allah yang menghormati kita itu. Jadi yang saya sering share sama teman-teman mualaf yang lagi berjuang gitu, tetap meneguhkan pendirian gitu. Insya Allah kalau kita mungkin belum dapat balasannya di dunia, insya Allah di akhirat itu pasti gitu. Jadi waktu itu saya yang berat itu ketika harus memutuskan nggak melanjutkan rumah tangga lagi dengan mantan suami. Kemudian juga pastinya itu berefek besar buat anak-anak. Dan di situ muncul lagi ayat Al-Quran gitu ya. Benar-benar tadi betul Pak Ustadz dibilang, jadikan sabar dan sholat penolongmu. Terus kita nggak bisa dengar suara Allah ya, kita bisanya baca surat cintanya Allah ya. Balik lagi semua ke Al-Quran, balik lagi semua ke doa, ke sholat gitu. Justru kita sebagai mualaf itu jangan pikir, masih mualaf ini kalau bolong-bolong sholatnya dimaafin lah gitu ya. Tapi justru yang kita harus perjuangkan itu justru sholat kita gitu. Alhamdulillah waktu itu kalau kita berniat gitu ya, pengalaman saya ketika kita niat untuk menjaga sholat, insya Allah Allah kasih kemudahan gitu dengan segala macam kondisinya gitu. Dan saat itu waktu saya paling galau cuman itu aja gitu. Kalau untuk kembali ke akidah yang lama itu terus terang
eh, lebih ke berat ke soal anak-anak, lebih soal keluarga. Dan itu muncul Quran surat Saba ayat 37. Bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami, tetapi orang-orang yang beriman, yang melakukan kebajikan, yang akan memperoleh balasan yang berlipat ganda, yang akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi. Udah langsung mantep, dapat ayat itu langsung mantep banget gitu ya. Ya udah ya Allah gitu ya, mau hilang harta, mau hilang anak, kan aku punya engkau ya Allah. Allah tuh udah cukup banget buat kita, lebih dari cukup buat kita, dibandingkan semua kehilangan kita gitu. Waktu saat itu saya berpikir bahwa Allah kan maha mengembalikan gitu ya. Kalaupun sekarang saya kehilangan, masa sih Allah nggak sanggup kembalikan gitu. Kalaupun Allah nggak kembalikan, ya udah gitu. Nanti kan kalau di akhirat itu semua tanggung jawabnya masing-masing gitu ya. Gitu. Yang kadang setan tuh bisikin sayanya gitu, kalau kita berhenti berzikir, itu dulu kekuatan saya zikir aja, yang nggak pernah lepas zikir gitu ya. Jadi waktu itu kayak setan langsung bilang, kamu yang mengambil kebahagiaan anak-anak, kamu yang merusak rumah tangga dan sebagainya gitu. Nah tapi di situ ketika saya berzikir, enggak kok gitu ya, justru mungkin kamu yang membuka jalan gitu ya, supaya nanti keluargamu bisa satu sama-sama lagi di surga gitu kan. Jadi waktu saat itu yang dikuatin zikirnya gitu. Mungkin apalagi ya, perjalanannya seperti itu gitu. Benar-benar kita benar-benar mengandalkan Allah aja gitu, karena kalau mengandalkan manusia itu ya pasti akan kecewa gitu. Kenapa Allah buat kita kasih banyak cobaan juga? Ya mungkin tadi supaya kenapa ya kok doaku kayak nggak dijawab-jawab gitu ya. Kok kayaknya ngelihat orang itu doa sedikit udah langsung dijawab, dikabulkan gitu. Sebenarnya sih intinya bukan dikabulkan atau enggak sih. Yang justru intinya adalah ketika kita bisa dengan dikabulkan itu makin dekat sama Allah, dan juga ketika nggak dikabulkan juga makin dekat sama Allah gitu. Akhirnya saya melihat seperti itu gitu. Ketika berarti kalaupun Allah sedang nggak jawab yang doa ini, sebenarnya Allah sedang siapin hal lain gitu yang bahkan lebih baik gitu ya. Mungkin menurut kita enggak gitu, tapi menurut Allah yang terbaik yang itu gitu. Jadi saat itu benar-benar yang berserah aja sama Allah. Ditanya orang rencananya mau gimana habis ini, saya bilang nggak tahu, gelap gitu. Saya nggak tahu harus gimana. Saya cuman samina wa atona gitu, berusaha untuk dengar apa ya saya coba lakukan gitu, sedikit gitu. Dan benar-benar waktu saat itu ya saya nggak ngira gitu kalau ternyata kemudahan pertolongan Allah tuh sebentar gitu. Saya pikir tuh bakal lama banget ya, mungkin saya yakin banget gitu, ya udah Allah nggak apa-apa, saya sebatang kara gitu ya. Ternyata Allah yang lebih tahu ya kan, Allah nggak mungkin ngasih ujian melebihi kesanggupan kita. Mungkin Allah kenal sayanya, dia mah nggak kuat kalau sendirian gitu ya. Jadi buru-buru langsung Allah kasih kemudahan, keluarga tetap menerima saya kembali, sama keluarga dan mantan suami juga kondusif lah gitu ya. Situasinya bener-bener saya nggak ngira gitu, kayak Allah menggerakkan semestanya gitu ya untuk nolong saya, sampai dikira ini apa udah dirancangkan begitu rupa ya, karena terlalu sempurna gitu. Enggak, sama sekali nggak direncanakan. Ada saksinya guru saya Bu Nurul, Pak Lukman gitu ya. Gimana waktu di pesantren gitu, yang bener-bener dikit-dikit galau, dikit-dikit takut gitu ya, tapi alhamdulillah gitu, balik lagi semua kekuatannya sama Allah gitu. Kalau mungkin teman-teman ngerasa atau yang lain ngelihat kita kok ada yang mudah, kemarin mungkin di agama sebelumnya kita lebih mudah, kenapa kita pilih tempuh jalan yang lebih sulit gitu ya, mau sholat harus bersuci dulu dan sebagainya gitu. Tapi Masya Allah ya, ini benar-benar Allah tuh di Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya, Allah tidak hendak menyulitkan kita kok. Allah tuh justru ingin menyempurnakan nikmat kita, ingin membersihkan kita supaya kita lebih bersyukur lagi gitu. Jadi kalau tadi dibilang gimana supaya bisa istiqomah, sebenarnya istiqomah itu benar-benar karunia dari Allah. Kalau kita manusia pasti mudahnya lalai ya. Jadi benar-benar harus minta sama Allah
luruskan niat kita, luruskan niat nggak cuma sebelum, sedang berlangsungnya kita melaksanakan ibadah, juga setelah kita melaksanakan ibadah, niat itu harus terus diluruskan, karena bisa aja awalnya kita lillahi ta'ala, tapi nanti akhirnya kita, kok nggak ada yang muji sih gitu ya, atau nggak ada apresiasi ya buat saya. Nah itu sayang banget gitu. Jadi Islam ini menurut saya tuh udah sempurna, udah luar biasa banget gitu. Banyak kemudahan gimana kita bisa meraih sebaik-baiknya bekal di akhirat. Juga banyak cara gimana bisa menghapus dosa-dosa kita gitu, yang banyak banget gitu. Mulai dari wudhu kan, wudhunya jangan sampai asal-asalan gitu, benar-benar dijaga wudhu kita nggak tahu mualaf ini nggak tahu kapan masih hidup gitu ya, mungkin sebentar lagi ada yang nyari ada yang nggak ingin kita terus berdakwah gitu dan sebagainya. Insya Allah kalau kita jaga wudhu, kita akan menghadap kepada Allah lagi dalam keadaan suci juga gitu. Jadi wudhunya juga diusahakan sesempurna mungkin gitu ya. Allah kiranya menghapus waktu di mulut ya, perkataan kita yang salah, penglihatan kita yang salah, seperti itu, pendengaran kita yang salah gitu. Nanti waktu sholat juga, Masya Allah ya, dari berdiri aja itu dikatakan seperti dosa-dosa kita itu didatangkan gitu, dihadapkan kayak kita sedang menghadap Allah. Nah ketika kita ruku dan bersujud, insya Allah dosa-dosa itu digugurkan gitu. Jadi benar-benar jangan jadikan sholat itu sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi benar-benar hadirkan Allah ya, karena memang cuman Allah penolong kita gitu ya, nggak ada yang lain gitu. Ketika juga sebenarnya musibah terbesar menurut saya itu bukan ketika kita dijauhkan dari keluarga, ketika harta kita habis gitu, tapi justru musibah terbesar itu ketika kita jauh dari Allah, ketika kita nggak nikmatin lagi ibadah gitu ya, tilawah Qur'annya jarang misalnya, atau sholat udah nggak tumaninah gitu ya. Nah gitu, yang itu justru musibah terbesar gitu, ketika kok kayaknya berat gitu ya menjalani ibadah. Itu justru kita harus sedih gitu, justru kalau kita musibahnya yang lain-lain, insya Allah ya nggak usah disuruh, pasti kita udah nangis-nangis sujud gitu. Nah tapi ketika kita di kelapangan, misalnya hari-hari ini teman-teman yang alhamdulillah seperti saya udah dapat ke lapangan, jangan kalah ibadahnya dengan waktu kita sedang sempit seperti itu. Kepanjangan nggak ya Pak? Silakan. Ada saudara-saudara kita yang lain mungkin yang ingin curhat, maksudnya menanyakan lah. Saya sedikit satu nih. Nah, saya coba tanya ke Dokter Karissa. Waktu dapat tantangan berat ada nggak Dokter Karissa merasa perasaan perjuangan saya kok sudah setimpal harus sama tantangan ini, tapi kok masih menerpa terus tantangan saya. Nah, pernah nggak Dokter Karissa tuh ada di titik itu? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Waktu saya mengambil keputusan untuk bersyahadat itu, saya sudah memikirkannya justru yang terburuk Pak. Saya berpikir saya akan terus berjuang sampai saya mati gitu. Saya nggak mengira justru kalau Allah kasih kemudahan dan kelonggaran saat itu gitu. Waktu itu cuman saya berpikir bahwa saya sudah kembali kepada Allah saja, itu udah cukup banget. Saya udah kayak nggak minta apa-apa lagi gitu. Gitu, waktu saat itu saya cuma berpikir, udah saya punya Allah, udah saya mati dalam keadaan Islam sudah gitu. Nggak berpikir hal lain gitu. Masya Allah. Waktu saat itu seperti itu, insya Allah. Memang kita, dunia ini kan bukan kampung halaman kita ya, gitu. Kita ini bukan manusia dunia ini gitu. Kita insya Allah harus jangan salah alamat pulangnya gitu ya. Kalau kita makhluk surga ya kita kembali lagi ke surga, jangan salah alamat pulangnya gitu. Nah jadi yang dipikirkan cuman itu terus aja gitu ya. Tadi balik lagi gitu ya, bukan kalau ngelihat dunia ini kayak gitu, kayak kita udah apa ya, bisa dibilang kayak jemu gitu, jemu sama makhluk gitu. Apalagi juga jemunya tuh bukan benci, bukan gitu ya, tapi lebih ke
kayak biasa aja udah gitu. Kalau ngelihat misalnya ditawarinkan apa ya hal-hal yang dunia gitu, tapi kalau nggak sesuai dengan apa Allah nggak ridho, ya udah jangan gitu ya. Godaan tetap ada gitu ya. Mau riba juga di depan mata banyak banget gitu, tapi ketika enggak lah, kalau ujian itu ketika kita emang nggak bisa, itu wajar kuat ya. Tapi ketika sebenarnya kita ada kesempatan tapi kita nggak ambil kesempatan untuk bermaksiat dan sebagainya, itu yang luar biasa gitu. Jadi saat itu saya udah kayak jemu Pak dengan makhluk, dengan dunia itu. Jadi mungkin itu cara Allah, bukakan Allah untuk bisa lebih cintanya cuma sama Allah, bergantungnya cuma sama Allah gitu. Udah nggak ada yang lain gitu. Iya. Terima kasih. Semoga kita semua di sini sama-sama bisa istiqomah. Oh, ada dari Pak Eko, mau ada pertanyaan gitu? Sekalian perkenalan dirinya Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sejiwa, namaku Ekotan. Apa yang Dokter Karissa rasakan ketika syahadat? Satu. Yang kedua, ketika sholat. Ya. Apa bedanya dengan masa lalu? Apa yang dirasa gitu? Ya. Makasih. Iya, terima kasih Pak. Kalau syahadat mungkin perbandingannya waktu saya diserahkan ke gereja gitu ya. Oh, kurang keras ya Pak. Iya. Waktu syahadat itu saya itu sebelumnya baru mendapat pengertian tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam dalam waktu 3 jam Pak. Dalam waktu 3 jam itu terakhir ustazahnya bilang, sekarang Dokter Karissa mau gimana? Saya bilang saya mau belajar dulu Bunda, saya bilang. Kemudian oh boleh, tapi mohon maaf belum dihitung pahalanya, sempat dibilang seperti itu. Oh kenapa Bunda? Soalnya belum syahadat. Emang syahadat isinya apa Bunda? Percaya Allah itu esa. Dari penjelasan Bunda tadi saya sambil menangis ya Pak. Waktu itu saya di dalam hati itu kayak konfirmasi terus ya. Mungkin itu yang disebut fitrah ya. Ketika fitrah seorang manusia itu kan selalu mau tahu yang benar yang mana. Kayak tadi Bunda ini juga bilang kan kita selalu mencari melakukan amalan juga yang sesuai Al-Quran dan Sunnah yang mana gitu kan. Itu udah fitrah. Fitrah kita juga selalu pengen cari yang lebih awet, lebih kekal. Beli barang kan nggak mau yang baru beli sekali pakai langsung rusak gitu ya. Pastilah orang pasti fitrah kita tuh pengen cari yang kekal gitu ya. Makanya lucu kalau kita masih pilih dunia gitu, karena fitrah kita itu pasti cari yang kekal gitu. Nah ketika itu syahadat, saya saat itu pas azan berkumandang Pak. Kalau bisa dibayangkan itu dari jam 9 sampai jam 12 selesai diberitahu, jam 12 azan itu saya dituntun syahadat. Alhamdulillahnya belum online. Jadi di situ saya dengan mungkin ya ucapan bahasa Arab juga sampai hari ini juga mungkin kolkolahnya belum bagus gitu ya. Tapi nggak tahu hari itu saya berasanya itu saya di hadapan Allah. Walaupun Bunda tuh waktu itu bilang, nanti kalau kamu sudah lebih yakin mau diulang syahadatnya di masjid dengan saksi yang lebih banyak silakan. Karena saat itu posisinya saya di kantor sekretariat MCI, itu di rumah Ibu Bunda Sri dan yang ada orang rumahnya gitu ya. Jadi waktu saat itu entah kenapa saya nggak berpikir itu informal gitu. Saya berpikir ini udah di hadapan Allah gitu. Jadi hari itu saya berpikir pulang saya harus mandi besar, saya harus mulai asar, saya sudah nggak boleh bolong sholat gitu. Waktu saat itu cuman berpikirnya hari itu saya sudah kembali fitrah gitu ya, dan itu yang anugerah nikmat terbesar yang saya alami gitu. Walaupun memang nikmat kita kan yang pertama tuh kita diciptakan sebagai manusia ya, bukan makhluk lain. Kedua nikmat kita pengurusan dari Allah, pemeliharaan dari Allah, dan nikmat yang ketiga tuh nikmat hidayah ini gitu ya, yang mungkin sampai saat ini ya kita selalu minta hidayah kan sama Allah ya, hidayah untuk selalu ada di jalan yang lurus gitu. Jadi waktu saat itu saya ngerasa itu aja Pak, kayak baru lagi gitu ya,
baru lagi, dan di saat itu saya malah justru berpikirnya bukan apa yang akan saya dapat setelah ini, tapi apa yang harus saya penuhi kewajibannya setelah ini sih. Waktu itu saat itu mungkin pertanyaan pertama tentang syahadat seperti itu Pak. Yang kedua tadi Sholat mengenai sholat ya, yang dirasakan ketika sholat. Nah waktu sholat memang saya belajar sholat itu pakai YouTube. YouTube-nya pilih juga yang anak-anak, soalnya iftitahnya pendek kan. Terus juga ngomongnya pelan-pelan gitu. Jadi saya pasang YouTube-nya, saya ikutin. YouTube tuh kayak imamnya kali ya. Saya sholat. Nah, dengan ketidaksempurnaan gerakan, ketidaksempurnaan bacaan saat itu, saya merasakannya justru benar-benar saat itu saya kayak memang sedang menghadap sama Allah gitu, melihat ke Allah gitu ya. Walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, setiap selesai sholat tuh mukenanya tuh lepek ya, saking keringet sejagung-jagung. Setiap ada denger langkah kaki tuh saya berhenti sholat, mau rokaat ketiga, rokaat keempat juga berhenti gitu, langsung rapiin lagi, ngumpetin lagi, ulang lagi sholatnya seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa di situ justru kayak ada apa ya, kekuatannya justru di situ gitu ya. Ketika ngomong Al-Fatihah, nggak Al-Fatihah aja, tapi bener-bener iya karena budu wa iya karena stainnya tuh bener-bener diresapin banget gitu ya. Ketika ihdinas siratal mustaqim gitu, itu bener-bener yang kita resapin gitu. Dan manfaatnya kemarin saya juga mentadaburi gerakan sholatnya itu bukan cuma sekedar fadilahnya, tapi juga manfaat buat kesehatan itu Pak. Jadi kita benar-benar beda ya. Makanya pentingnya menuntut ilmu itu kadang ya itu kita melakukan amalannya tuh benar-benar dengan menghadirkan hati juga gitu. Jadi waktu itu saya melihatnya ya saya lagi menghadap Allah. Saya pikir ini mungkin sholat saya yang terakhir. Saya setiap habis sholat selalu bilang makasih ya Allah bisa zuhur, mudahkan ya Allah supaya bisa asar di awal waktu. Saya benar-benar minta setiap habis sholat itu selalu minta itu gitu. Termasuk waktu itu pas lagi Ramadan Pak, waktu habis syahadat tuh nggak lama Ramadan itu, aduh gimana ya sholat 4 rakaat aja saya susah gitu, gimana yang 11 rakaat. Tapi alhamdulillah ya saya waktu itu cuma lakukan aja yang saya bisa dulu. Apa yang saya bisa waktu itu belajar sholat tarawih gimana ya gitu 2 hari sebelum tarawih. Lalu udah pas pulang dari kantor harinya mau sholat tarawih, saya bilang mudahkan ya Allah supaya saya bisa sholat tarawih. Saya nggak tahu gimana caranya gitu. Saya pulang ternyata rumah kosong. Saya selesai sholat tarawih, pagar dibuka, ada yang datang gitu. Masya Allah gitu ya, ketika benar-benar kita lakukan dulu aja gitu. Ketika apapun yang kita tahu, amalan apa yang kita tahu, minta Allah mudahkan, insya Allah itu yang terjadi gitu ya. Jangan takut duluan gitu, jangan nanti kalau diinin ketahuan, atau kalau gini nanti dikatain sok suci atau segala macam gitu. Tapi bener-bener udah kita nggak cari penilaian manusia lagi gitu ya. Yang penting itu ya ridha Allah, penilaian Allah gitu. Kalau kita mualaf tuh beban agak berat gitu ya kayaknya. Saya senang dipanggilnya malah muhtadin gitu ya, orang yang mendapat hidayah Allah, yang kembali ke agama Allah gitu ya, dibandingkan mualaf yang dibeli hatinya, kesannya kayak gimana gitu ya. Terus kayaknya mualaf tuh dianggap luar tuh lemah gitu ya, mudah diajak balik lagi gitu ya. Nah itu pandangan yang harus kita patahkan gitu ya, karena justru ketika banyak orang yang nyuruh kita balik lagi ke agama sebelumnya itu justru di situ akidah kita malah semakin kokoh gitu, insya Allah. Semoga menjawab ya Pak. Oke, terima kasih Dokter Karissa Ya. Atas jawabannya. Terima kasih juga buat Pak Eko. Terima kasih waktunya Ya, Dokter Karissa. Izin mohon maaf lahir batin. Terima kasih dokter. Assalamualaikum.